Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Kuku Wisnu Haji Widiatmoko, STMT, dosen pada program studi S1 Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Semarang. Video pernyataan diri dosen UKTPT ini dibuat sebagai syarat untuk mengikuti Smart Cerdos 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Fluida dan Hidrolika. Mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika ini merupakan mata kuliah wajib dengan memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh mahasiswa program S1 Teknik Sipil pada konsentrasi hidro atau sumber daya air. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman landasan teoritis dan aplikatif mengenai sifat-sifat fluida serta perilakunya dalam keadaan statis maupun dinamis. Materi yang disampaikan mencakup prinsip dasar fluida, yaitu ada massa jenis, viskositas, tekanan, hukum-hukum fisika yang berlaku pada fluida seperti hukum Pascal, hukum Bernoulli, dan hukum Newton, serta konsep aliran dalam pipa, saluran terbuka, dan sistem hidrolik lainnya. Saya menggunakan beberapa buku untuk referensi mengajar mata kuliah ini. Di antara lain ada buku Mekanika Fluida dan Hidrolika, saluran terbuka untuk teknik sipil yang dikarang oleh Prof. Dr. Insinyur Suripin M.Eng. Kemudian ada buku Mekanika Fluida edisi 8 jilid 1 yang dikarang oleh Victor L. Streeter dan E. Benjamin Wiley. Ada juga buku Mekanika Fluida dan Hidrolika yang dikarang oleh Insinyur A. Suederajat. Kemudian untuk buku selanjutnya ada buku Hidrolika 1 yang dikarang oleh Prof. Dr. Insinyur Bambang Triatmodjo. Ada juga buku Hidrolika 2 yang dikarang oleh Bambang Triatmodjo juga. Perkuliahan Mekanika Fluida dan Hidrolika diselenggarakan menggunakan blended learning yang dilaksanakan dengan pembelajaran luring atau tatap muka dan daring menggunakan platform resmi milik Universitas Semarang, yaitu ada e-learning USM ACID. Di platform tersebut, mahasiswa dapat mengakses RPS, kontrak kuliah, materi perkuliahan, dan mengunggah tugas-tugas. Sedangkan untuk absensi kehadiran dan melihat nilai perkuliahan menggunakan sima.usm.ac.id. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini itu mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menghasilkan pada bidang keahlian tertentu, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dan hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Kemudian mampu menguasai konsep sains, kemudian prinsip matematika, teoritis, sains rekayasa, dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil. Menguasai dan memahami konsep teoritis di bidang teknik sipil secara umum dan konsep teoritis khusus di dalam bidang teknik sipil secara mendalam, serta dapat memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan menghitung besaran tekanan dan gaya hidrostatika pada bangunan air. Mahasiswa mampu menghitung kehilangan energi pada saluran terbuka dan tertutup. Mahasiswa mampu menghitung debit, kecepatan, dan lebar saluran tinggi pengaliran air. Mahasiswa dapat menggambarkan profil muka air. Untuk penilaian mata kuliah ini, bobot nilai kehadiran adalah 10%, kemudian bobot nilai tugas terstruktur adalah 15%, kemudian bobot nilai UTS adalah 25%, untuk bobot nilai UAS adalah 50%. Sekian
perkenalan dan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini saya sampaikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika dengan topik sifat-sifat fluida. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa agar diberikan kelancaran, kemudahan dalam memahami materi, serta keberkahan dalam proses belajar mengajar. Kepada saudara Imam selaku pemimpin, kami persilakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, maka kita baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke topik baru, saya ingin mengajak kalian mengingat kembali materi mata kuliah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi siapa yang masih ingat ya, apa perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis? Ayo, siapa yang bisa? Ya Pak, saya tahu Pak. Ya silakan Mas. Fluida statis tidak bergerak dan tekanannya dipengaruhi kedalaman. Fluida dinamis mengalir, jadi tekanannya juga dipengaruhi kecepatan bentuk, saluran dan gesekan. Ya, cepat jawaban Mas. Untuk fluida yang bergerak kita harus mempertimbangkan hukum Newton juga. Ya, ada yang mau bertanya untuk membahas mata kuliah sebelumnya? Saya Pak izin bertanya, mengapa kita pakai hukum Newton 2 dalam fluida itu? Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk kita pemakaian pada hukum Newton 2 dalam fluida itu karena perubahan kecepatan aliran fluida berarti ada percepatan sesuai pada hukum Newton 2. Untuk percepatan itu pasti disebabkan oleh daya, misalnya tekanan. Ini dasar dari persamaan momentum dan Navier-Stokes. Dari kalian apa ada yang tahu ya? 3 contoh penerapan hukum Newton 2 di sistem air. Si Pak izin menjawab Pak. Ya, silakan menjawab Mas. Yang pertama itu ada itu gaya air di bendung, yang kedua itu ada tekanan dinamis dalam pipa, dan yang ketiga itu ada perubahan momentum Pak pada pompa ataupun turbin Pak. Ya, tepat sekali Mas. Jadi kita akan lanjut ke materi yang untuk hari ini. Itu ada sifat-sifat zat cair ya. Fluida yang bisa mengalir, kemudian yang mempunyai partikel air yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa pemisah massa. Kemudian fluida ini dapat dengan mudah mengikuti bentuk ruangan atau tempat yang membatasinya. Dan fluida dapat dibedakan menjadi 2 macam. Ya, untuk perbedaan utama antara zat cair dan zat gas, ini ada zat cair ini mempunyai permukaan yang bebas. Untuk zat gas ini tidak mempunyai permukaan bebas. Kemudian untuk zat cair ini memiliki massa zat cair akan yang mengisi volume yang diperlukan dalam satu ruangan. Kemudian untuk zat gas ini massa gas akan mengisi seluruh ruangan. Kemudian untuk kepraktisannya, untuk zat cair ini tak terlambatkan, sedangkan zat gas ini dapat dimanfaatkan. Kemudian beberapa sifat zat cair ini apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang mempunyai hubungan dengan atmosfer. Untuk rapat massa sendiri dilambangkan dengan rho dan berat jenis itu B. Dapat dianggap tak termamatkan, kemudian mempunyai nilai viskositas atau kekentalan. Untuk mempunyai kohesi, nilai kohesi
adhesi dan tegangan permukaan. Yang rapat massa ya. Ini rapat massa dilambangkan rho tadi, didefinisikan sebagai massa zat cair untuk tiap satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Ini bisa dirumuskan rho sama dengan massa dibagi volume. Ini bisa untuk dicatat coba Mas. Kemudian ke berat jenis dan rapat relatif. Ini untuk berat jenis dilambangkan gamma dan rapat relatif itu huruf S besar. Jadi untuk berat jenis sendiri adalah berat benda tiap satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Untuk berat suatu benda adalah hasil kali antara massa dan percepatan gravitasi. Ini terdapat hubungan antara berat jenis dan rapat massa dalam bentuk berikut ini ya, kita bisa dirumuskan. Gamma sama dengan rho dikali G. Nah, untuk gamma sendiri tadi adalah berat jenis dengan satuan Newton per meter kubik. Kemudian untuk satuan S ini satuan dalam MKS itu adalah kilogram daya per meter kubik. Untuk rho itu adalah rapat massa kilogram per meter kubik. Untuk satuan S-nya atau kilogram daya per meter kubik. Kemudian untuk G sendiri adalah percepatan gravitasi. Ini untuk satuannya meter per D pangkat 3. Jadi bila kita menggunakan sistem MKS ini yang dilakukan dengan berat jenis di atmosfer yang nilainya untuk air pada suhu 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer adalah gamma sendiri sebesar 1000 kg daya. Ini bisa kita konversi ke ton, berarti menjadi 1 ton per meter kubik. Kemudian rapat relatif didefinisikan sebagai perbandingan antara rapat massa suatu zat dengan rapat massa air. Karena gamma sama dengan rho dikali gravitasi, ini dapat didefinisikan sebagai perbandingan berat jenis zat pada sesuatu dengan berat jenis air pada suhu 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer bilangan tak berdimensi dan diberi notasi S. Untuk S sendiri itu dirumuskan rho zat cair dibagi rho air itu sama dengan gamma zat cair dibagi gamma air. Kemudian perubahan rapat massa dan berat jenis pada zat cair terhadap temperatur dan tekanan adalah sangat kecil, sehingga dalam praktek perubahan tersebut ini dapat diabaikan. Rho itu adalah rapat massa pada satuannya kilogram meter kubik. Ini kita bisa pakai dalam satuan SI atau kilogram daya per meter kubik untuk satuan MKS. Kemudian percepatan gravitasi itu menggunakan satuan meter per D pangkat 3. Kemudian berat jenis air pada 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer ini adalah 9,81 km per meter kubik, atau bisa kita konversikan menjadi 1000 kg daya per meter kubik, atau bisa menjadi 1 ton per meter kubik. Nah, apabila dalam permasalahan menggunakan sistem SI, maka semua hitungan menggunakan rapat massa dan nilainya untuk air itu suhunya 4 derajat pada tekanan atmosfer rho 1000 kg per meter kubik. Nah, berikut ini ada contoh soal. 1 liter minyak mempunyai berat 0,70 kg daya
Coba hitung jenis rapat massa dan rapat relatifnya. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab ke depan? Saya Pak, izin menjawab. Ya silakan maju Mas. Ya, berikan aplaus kepada Mas Fajar tenaga ya, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan satuan MKS. Jadi tadi ditanyakan untuk rapat relatifnya berapa. Nah, ini rapat relatifnya sebesar 0,700 ya. Ini didefinisikan ya untuk pemanfaatan zat cair itu sebagai perubahan atau pengecilan volume karena adanya perubahan penambahan tekanan yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Untuk perubahan tersebut dikenal dengan istilah modulus elastisitas atau K besar. Ini bisa dirumuskan K sendiri adalah sama dengan minus dP per dP kemudian dibagi V besar. Untuk nilai sendiri itu adalah K untuk zat cair adalah sangat besar sehingga perubahan volume karena perubahan tekanan adalah sangat kecil. Kemudian tanda negatif ini menunjukkan adanya pengurangan volume. Terlihat bahwa pertambahan tekanan sangat besar hanya memberikan perubahan volume yang sangat kecil. Jadi perubahan tersebut ini dapat diabaikan dan air dianggap sebagai zat yang tak termamatkan tadi. Tetapi pada kondisi tertentu di mana perubahan tekanan ini sangat besar dan mendadak, maka anggapan zat cair ini adalah tak termamatkan, tidak berlaku lagi. Dan ini terjadi misalnya pada penutupan katup turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Ini secara mendadak sehingga mengakibatkan perubahan atau kenaikan tekanan yang besar. Dia ada contoh soal lagi ini, modul elastisitas air adalah K sama dengan 2,24 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Berapakah perubahan volume dari 1 meter kubik air bila pertambahan tekanan sebesar 20 bar? Untuk satu barnya ini adalah 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ada yang bisa membantu menjawab? Ayo Mas, siapa? Pak, saya ada Pak. Oh ya silakan Mas Anda. Oh iya, betul jawabannya Mas Angga. Terima kasih Mas Angga, silakan duduk kembali. Masih Pak. Ya. Jadi untuk perubahan volume itu sebesar minus 0,00089 meter kubik. Tanda negatif ini menunjukkan adanya pengurangan volume. Adanya pengurangan volume penambahan tekanan yang sangat besar hanya memberikan perubahan volume yang sangat kecil. Kemudian perubahannya tersebut dapat diabaikan dan air dianggap sebagai zat yang tak termamatkan. Dan kita masuk ke dalam kekentalan viskositas zat cair. Jadi kekentalan adalah sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Kekentalan sendiri ini disebabkan karena adanya kohesi antara partikel zat cair. Kemudian zat cair ideal tidak mempunyai kekentalan besar. Kemudian pada zat cair peningkatan temperatur mengurangi kohesi molekuler dan ini mewujudkan berupa kekurangannya atau kekentalan fibernya. Kemudian zat cair yang terletak di antara dua plat sejajar seperti gambar di
depan ini. Plat bagian bawah diam, sedang, plat ke atas bergerak dengan kecepatan U. Partikel yang cair yang bersinggungan dengan plat ini bergerak mempunyai kecepatan yang sama dengan plat tersebut. Untuk tegangan geser antara dua lapis zat cair adalah sebanding dengan gradien kecepatan dalam arah tegak lurus dengan gerak atau dirumuskan DU dibagi DY. Untuk ultimate itu adalah ketegangan dinamik, untuk theta itu adalah tegangan geser, untuk V sendiri adalah kekentalan kinematik. Ini ada grafik hubungan antar tegangan geser dan gradien kecepatan. Ini dimana jet plastik elastis ini letaknya di atas, kemudian dia plastis ideal itu garisnya lurus, kemudian dia cair non-Newton lebih melengkung, kemudian dia cair Newton ada letaknya di paling bawah. Nah, ini ada contoh soal hitungan dari viskositas kinematik zat cair yang mempunyai rapat relatif sebesar 0,95 dan viskositas dinamiknya sebesar 0,0011 Newton. Ini penyelesaian menggunakan rumus S besar sama dengan rho zat cair dibagi rho air. Dan kita balik rho zat cair sama dengan 0,95. Ini kita ketahui rapat relatifnya sebesar 0,95 tadi. Ini dikali 1000. 1000 adalah viskositas dinamik tadi. Sama dengan 900 kg meter kubik, sehingga V sama dengan ultimate dibagi rho itu sama dengan 0,0011 dibagi 950 itu sama dengan 1,16 dikali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Kemudian ada materi selanjutnya tegangan permukaan. Ini bisa kita lihat ya, contoh dari sebuah bola monopol. Ini di bagian dalam suatu zat cair berada di bawah pengaruh gaya tarik ke semua arah, dan jumlah vektor dari gaya tersebut adalah 0 atau seimbang. Jadi pada perumpamaan antara zat cair dan udara, ini antara zat cair dan udara atau zat cair satu dengan yang zat lainnya ini memiliki gaya tarik ke atas dan ke bawah. Ini tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan molekul pada permukaan melakukan kerja untuk membentuk permukaan zat cair. Kerja yang dilakukan untuk melawan gaya tarik ke bawah tersebut dikenal dengan tegangan permukaan. Jadi adanya tekanan tersebut menyebabkan terbentuknya lapisan tipis pada permukaan zat cair yang mempunyai kemampuan untuk menahan tegangan tarik. Di dalam bidang teknik ya yang kita pelajari saat ini, jadi besarnya gaya permukaan adalah sangat kecil dibanding dengan gaya-gaya lain yang bekerja pada zat cair sehingga biasanya diabaikan. Kemudian kita masuk ke kapilaritas. Jadi kapilaritas ini disebabkan oleh tegangan permukaan dan tergantung besarnya gaya kohesi yang relatif dan adhesi cairan ke dinding wadah tempatnya. Ini bisa kita lihat dari gambar ini, di mana gambar ini tabung kita ada di atas air ini. Kemudian perbedaan tabung kedua ada di tenggelam atau masuk ke dalam air. Jadi jika kohesi itu lebih kecil dari adhesi, maka zat cair akan naik. Kemudian jika kohesi lebih besar dari adhesi, maka zat cair akan turun. Itu bisa kita lihat dari gambar ini ya. Sekian dan terima kasih. Sekian. Demikian video pembelajaran mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk menerapkan prinsip-prinsip mekanika fluida dan merancang evaluasi sistem irigasi, drainase,
bendung pelimpah dan instalasi perpipaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.